tetapi itu gitu, saya pikir mau ngomong apa gitu, saya welcome. Tapi kalau komunikasi di telepon, saya sudah lama sekali nggak komunikasi dengan mereka, terutama Budi Prasetyo, karena sebelum saya meminta dia menggugat cerai yang pertama kali itu 4 bulan yang lalu pun, sebelum saya minta dia menggugat saya, 4 bulan sebelumnya kan dia tidak tinggal di rumah saya lagi. Itu kan yang media tidak tahu. Dan saya sudah menyuruh dia menalak saya secara agama, dan sudah dia talak saya. Dan 4 bulan itu dia tidak pernah pulang ke rumah. Pernah pun hanya ada mediasi dari ibu angkatnya dia, yang saya bilang masih saudaranya dengan Emilia kontak saya. Itu terus datang ke rumah saya, tapi nggak jeda sampai 1 hari, setengah hari dia bikin ulah lagi, saya usir lagi. Besok begitu lagi, nangis lagi, sujud lagi depan saya, memohon lagi, sumpah serapah lagi. Akhirnya begitu lagi. Itulah yang terjadi. Baik, selama pernikahan ini memberikan nafkah berapa sih atau sama sekali tidak memberikan nafkah? Ya Allah, saya nggak mau menghina lagi ya, ini nggak mau ngomong, karena apa yang saya omongin ini semuanya real. Sebelum dia menikah dengan saya, tidak ada rekening angka yang ada di yang saya ketahui di rekening dia. Bahkan untuk anak dia sendiri pun dia kesulitan, dan saya harus membantu. Jadi logikanya dari mana dia bisa menafkahi saya? Selama dia dengan saya, buktinya ada ya, buktinya ada. CCTV saya masih terekam semuanya. Dari pertama kali dia masuk rumah saya membelikan dia baju dalaman sampai luaran, semuanya saya yang mendandani dia. Semuanya ada. Bukti pembelian bonnya pun masih ada. Dari awal. Lalu dia mengatakan menafkahi saya, uang dari mana? Memang dia ada syuting itu pun setelah menikah dengan saya. Sebelumnya sebelum menikah dengan saya, apa sih teman-teman coba lihat siapa dia? Hanya masuk di entertainment itu soal penipuan saja. Setelah menikah dengan saya, dia beberapa masuk ke beberapa stasiun TV. Itu pun tidak bisa menafkahi saya karena honornya dia belum keluar. Setelah keluar, diambil oleh keluarganya pribadi dan dimasuki ke dalam rekeningnya Vicky Prasetyo, dan semuanya ada bukti, saya pegang semuanya. Walaupun dia mengatakan dia ada bukti rekening bersama dengan saya, dan itulah modusnya dia, pintarnya dia, karena dia akan tahu pada saat ditanya orang duitnya di mana, dia akan mengatakan oh itu ada rekening bersama, karena kalau bukan penipu nggak akan bisa berpikir sejauh itu. Tapi pertanyaan saya, ada nggak dana itu masuk ke rekening saya? Semuanya jelas. Semua pembayaran TV justru punya saya yang masuk ke rekening saya, itu pun diambil sama dia. Jadi nafkah dari mana? Saya yang menafkahi mereka semuanya. Bukan hanya Vicky Prasetyo loh. Satu keluarga saya menafkahi mereka. Angel, meskipun Vicky ini tidak begitu menyetujui tentang perceraian ini, ada ancaman nggak Mbak Angel dari pihak Vicky atau keluarga? Ada dari awal ada. Tapi itu beda kasus ya. Ini kan laporan saya yang nanti saya akan memberikan semua buktinya di pengadilan. Ini beda persoalan. Tapi masih diteror sampai sekarang nggak sih Kak? Maksudnya kan dia tidak mau menceraikan Kakak? Ada sih kayak mungkin sindir-sindiran gitu, cuman sudah ada beberapa diambil oleh orang saya, dicapkan untuk dilaporkan. Tapi nanti lah, ini dulu satu persatu. Kalau dijabarin mah banyak banget gitu, banyak. Kak Angel, kabarnya juga sempat mengalami muntah darah, keluar rambut atau seperti apa itu? Saya nggak mau ngebahas itu, biar fokus ini dulu, karena ini kan sebenarnya sudah saya jelaskan dari kemarin ya, biar fokus satu persatu gitu. Angel, sebetulnya ancamannya itu berupa apa? Ancaman apa? Yang datang ke Mbak Angel sendiri, ancamannya berupa apa? Atau byphone atau Terornya. SMS semua ada. Tapi ke rumah juga nggak Kak? Sampai mengirim anaknya juga kan pulang sekolah supaya nangis-nangis depan pagar saya supaya saya bukain pintu, semua juga ada terekam di sana. Dibukain pagarnya, dibukain Kak. Saya disuruh oleh keluarga saya jangan terpengaruh. Anaknya sendiri di depan pagar rumah Mbak Angel. Dulu ya. Oh iya. Tuh Kak, iya. Pak, agenda berikut tanggal berapa?
Ada tentang Facebook. Tanggal 27 minggu depan hari Senin. Iya. Kita mau jadwalin mediasi. Tanggal 27 minggu depan. 27 minggu depan. 27. Betul kan? Minggu depan 27 kan? 27. Iya, minggu depan hari Senin. Iya, sorry. Iya, benar pas. Saya nggak mau mendahului pihak kepolisian, tetapi kalau seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka, ya Awas saya genjek itu. ini adalah keadilan yang seadil-adilnya yang diberikan kepada saya. 082. Nanti Siapa? berikutnya Didik. dia akan dipenjara atau bagaimana itu bukan wewenang saya. 68. Mau berapa lama di 28. penjara itu juga bukan wewenang saya. 008. Itu adalah pihak pengadilan yang akan Didik melakukan. Sumarianto. Kalau melihat dia Didik sekarang masih mondar-mandir gitu Sumari. ya kan, dan dia sudah tersangka gitu kan. Tapi dari pihak kepolisian sendiri belum untuk digandeng. mendatangkan Vicky sendiri. Enggak, semua kan ada prosedur ya, ada prosedur. Kemarin baru panggilan pertama. Ada lagi mungkin saya dapat kabar sekitar 2 minggu lagi dia akan diperiksa lagi. Kan semuanya harus ada prosedurnya. Gitu. Tapi Mbak Yel sendiri mendatangi Polres Selatan juga nggak sih mungkin untuk menanyakan seperti apa sih perkembangan dari kasus Mbak Yel sendiri? Pihak kepolisian yang memberitahukan ke saya karena saya ada sibuk juga dengan pekerjaan saya mencari rezeki, jadi saya nggak harus yang saya percaya kok kepolisian kita ini bekerja seadil-adilnya, jadi update terus dengan saya dan memberikan kepada pengacara saya juga apa yang perkembangan, apa yang dilakukan oleh penyidik, memanggil mereka lagi dan segala macam. Nanti juga 2 minggu lagi juga ada panggilan buat mereka lagi. Mbak, kalau mengingat dari Polres Selatan kemarin kan kasatnya sendiri ada sedikit kasus ya mengenai pemerasan itu, mungkin ada nggak sih mungkin ketakutan gitu loh, mungkin dengan adanya kayak kasus kayak gitu mungkin dari Vicky sendiri mungkin untuk tidak memanggil dari pihak polisi tidak memanggil Vicky untuk jadikan berkas-berkasnya lengkap hingga tidak diserahkan ke kejaksaan gitu. Saya mau komen masalah itu. Ya, Tapi kalau melihat kasus Vicky sendiri mungkin berkasnya kok belum selesai-selesai. saya percaya semuanya pertolongan Allah. Sekuat-kuatnya manusia melakukan apapun kejahatan, pasti kuasa Allah paling benar dan paling buat saya ternyata. Karena saya sudah menunggu 1 tahun, yang tadinya saya sudah mengikhlaskan semuanya dan sudah berdamai dengan hati saya, sampai sekarang pun saya masih mengikhlaskan. Tapi kan Allah berkata beda, Om. Dia tetap dijadikan tersangka dan prosesnya ya akan berlanjut. Mbak, mengenai di Polda sendiri kan juga dia ada kasusnya mungkin dengan Pak Tamrin ya, mungkin seperti apa sih? Oh banyak, kasusnya dia tuh banyak banget, di Polres, di Polda itu banyak banget ya. Cuman saya mau menanggapi di mana yang menjadi wilayah saya. Kalau yang orang lain ya biarlah itu juga permasalahan yang dihadapi oleh Vicky Prasetyo. Artinya kan Vicky Prasetyo ini kan bukan orang yang pertama kali melakukan kejahatan terhadap saya. Cuma memang mungkin Allah masih menunda dia masuk penjara karena Allah memberi dia waktu sebenarnya. Cuman kan mungkin dia tidak sadar sehingga sesumbar dan berbohong dan terus pencitraan ya. Mungkin Allah punya cara lain nanti ke depannya seperti apa. Bukan berarti orang itu kebal hukum, bukan orang itu berarti dia akan ditolong oleh siapa dan siapa gitu. Enggak, saya percaya Allah itu punya jalan. Sekuat-kuatnya manusia, kalau memang sudah saatnya saya yakin pasti saatnya akan jatuh juga. Mbak, tapi sejauh ini dari korban Vicky sendiri apakah sudah pernah menghubungi Mbak Yel sendiri? Semua menghubungi saya. Mungkin Tapi saya katakan, saya ini terjadi sama hidup saya tidak mencari apapun karena buat saya gini, kalau teman-teman mau berpikir secara jernih, setiap orang melakukan kejahatan atau melakukan apapun pasti punya motif. Kalau saya melakukan ini terhadap Vicky Prasetyo, apa motif saya? Maaf, secara di dunia entertain mungkin saya duluan daripada dia. Secara nama, mungkin bukan saya sombong, teman-teman bisa menilai sendiri. Yang ketiga, kalau dibilang saya mencari materi dia, materi apa yang dia punya? Karir apa yang dia punya? Terus apa yang saya cari di dia sebenarnya? Kalau bukan hanya untuk saya menginginkan pada saat itu punya suami yang dari orang yang mungkin dianggap penjahat, tapi saya bisa membuktikan dan saya berikan dia kesempatan untuk berbuat baik lagi. Karena saya ini seorang mualaf, saya pikir ya kalau saya mengajak orang lebih baik lagi mungkin itu pahala buat diri saya, tapi ternyata tidak dipergunakan dengan baik. Artinya motif saya untuk melakukan apapun terhadap Vicky Prasetyo nggak ada sama sekali. Ya, yang dirugikan malah saya, ya kan? Tapi kalau mereka motifnya terhadap saya, ya nggak usah saya katakan dengan dia menuntut harta gonok ini, berarti kan motif dia dari awal sudah mengincar harta saya. Ya. Mbak Yel, tapi untuk harta gonok ini sendiri mungkin apakah sudah di pisah-pisah seperti itu mungkin? Gini loh,
jangan ngomong bicara harta gono gini deh, itu harta punya saya sebelum ada dia. Dari mana harta gono gini? Dia bawa apa? Kecuali kita menikah sudah hampir bertahun-tahun, terus kita ada barang yang kita beli bersama, ya kan? Itu pun barang yang waktu itu saya mau kasih ke dia sebenarnya, pakai uang pribadi saya, tapi ternyata saya tahu dia menipu dan membawa kabur uang orang, ya saya ambil balik dong, saya nggak mau. Ya kan, masa saya kasih barang kepada penjahat, ya nggak mungkin lah, mendingan saya sedekahin sama orang-orang yang berguna gitu kan. Terlihat lucu nggak sih dengan sikap Vicky Prasa gini, maksudnya bukan hak dia tetapi dia meminta gitu? Saya rasa ini bukan hal yang lucu, memang ini adalah modus mereka. Mbak, tapi Vicky sendiri tuntutannya apa Mbak di harta gono gini Mbak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Cuman dia mengatakan saya nggak ada pranikah, mungkin dia memakai alasan seperti itu. Cuman kan harga diri dia di mana gitu. Tidak memberikan nafkah, sepeser pun, malah sekarang minta harta gono gini. Mbak, terakhir ini mungkin terkait dengan Tolong dia, yang bukan kamera. Mbak, mungkin terkait yang dia TSK-nya, mungkin harapannya buat Polres Selatan sendiri seperti apa sih, mungkin biar cepat selesai dan semua berkas diserahin ke kejaksaan biar ketahuan gitu seperti apa mungkin kelanjutan dari kasus ini. Oh, kalau saya sih yang penting kasus ini cepat selesai dan jelas, karena statusnya sudah jelas, tersangka, tinggal menunggu lagi tahap berikutnya. Angel. Angel gimana biasanya selalu terus kadang ada juga seperti apa? Lanjut ke pengaturan Vicky ya. Ini nama siapa? Bang, Ini nama Mas, ini saya ada ini nggak pulpen nggak? Udah nggak apa ini? Bagas ada pulpen? Bagas. Ada Mas pulpen. Bang, sekali lagi Bang wawancaranya Bang. Catat aja. Hindarin. Nah, Itu masih bisa ke kantor kan? Saya nggak SMS Pak ya. Hindarin ya. Nomor 95 ya. Oke, tolong Mas ya, share aja ya. Bang, boleh dong Mas, Oke, satu Bang, lagi Bang. sebentar lagi Bang, sekali lagi Bang. Kita ketinggalan Bang, sorry Bang. Guys. Maaf ya Bang Arif, maaf Bang. Udah Bang. Ya, oke sip. Oke. Bang, oke mungkin terkait dengan sidang hari ini. Oh, backlight. di sini Mas. Ini ya. Panas banget tuh. Yakin panas? Udah. Ya mungkin Bang Maya. agendanya dulu deh Bang. Kira-kira hari ini agendanya apa? Hari ini sidang awal Mbak, pembukaan kita hari ini hanya mediasi saja, mediasi tahap awal ya. Cuma belum maksimal, jadi kita akan melakukan mediasi ulang minggu depan. Apakah nanti jika mediasi ulang Vicky Prasa bakal datang atau seperti apa sih? Sorry? Ya, apakah dari pihak Vicky sendiri akan datang atau gimana? Mudah-mudahan minggu depan schedule-nya beliau apa aja. Hari ini juga seharusnya hadir, cuma karena ada kegiatan mendadak, jadi ya, tidak datang. Bang apa sih Bang yang membuat mediasi ini kok belum terlaksana hari ini gitu Bang? Penyebabnya apa gitu Bang? Kan baru tahap awal. Kan baru pertama kali hari ini. Minggu depan kan akan ada tahap apa berikutnya. Bang, mungkin terkait harta gono ini, apakah benar sih dari pihak Vicky sendiri untuk minta untuk harta gono ini dengan No, Angel? tidak benar. Mas Vicky tidak ada menyinggung masalah harta gono ini. Ya, jadi prinsipnya jika memang ini jalan yang terbaik, ya beliau akan apa ikutin dan welcome. Tapi memang dari pihak Vicky sendiri memang menginginkan juga untuk bercerai kah atau masih ingin mempertahankan rumah tangga? Minggu depan saya bakal balik. Ya, ini agak mendalam. Biar saya dengar langsung dari beliau, terus saya bakal balik. Jadi jangan katanya nanti harus jelas bahasanya. Karena ini menyangkut pribadi seseorang. Tapi mulai konsultasi sendiri gimana Bang? Vicky sendiri mau seperti apa sih Bang? Kemarin kan udah istilahnya udah diputus cerai, cuman dia nggak sempat mengucapkan talak. Kenapa Bang? Maksudnya apa? Dia benar-benar ingin seperti apa gitu sebenarnya? Ya, sampai dengan
statement terakhir pembicaraan kita, intinya beliau sih welcome dengan apa proses ini. Beliau welcome dengan apa proses ini. Beliau mengikuti proses hukum yang berlaku. Bang, mungkin terkait tadi kabarnya Vicky sendiri setelah menikah dengan Angel tidak pernah memberikan nafkah, apakah benar seperti itu? Di luar saya punya kompetensi untuk jawab. Minggu depan kita jawab lebih mendalam. Biar saya berdalam, ini ada pertanyaan-pertanyaan baru nih kan, biar saya dalami dari beliau, nanti saya menjawab. Ya? Oke, kapan pemanggilan lagi? 27 Januari, Pak. 27 Januari sidang lagi ya? Oke, sip. Oke, Terima Bang. kasih Bang. Thank you, Bang ya. Oke, Mas, makasih ya. Sip. Terima kasih.